Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak soleh solihah peserta Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah secara daring? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Perkenankan, pada kesempatan ini saya Endang Sumiati akan menyampaikan materi dengan tema Indahnya Akidah dalam Wujud Ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama tentang bagaimana indahnya akidah dalam wujud ibadah. Tujuan pembahasan kita kali ini adalah kita akan mengupas hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Pertama, marilah kita memahami bagaimana manusia itu sebenarnya. Apa tujuan hidup manusia? Manusia hidup diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Haqallahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Artinya, hak Allah terhadap hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat muttafaq alaih. Berdasarkan dalil ini, kita bisa mengerti sebenarnya Allah menciptakan kita itu bagaimana. Tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah di dunia ini tidak hanya manusia. Ada juga binatang, ada juga tumbuhan. Air yang mengalir dengan siklus kehidupan, hewan-hewan yang terus berkembang. Penciptaan itu semata-mata untuk kebaikan hidup manusia. Sebab ketika di akhirat nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia. Sehingga manusia diciptakan itu akan berbeda dengan diciptakannya hewan dan tumbuhan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan bahas tentang Islam, iman, dan ihsan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata,
Anda benar. Kemudian kami semua heran. Dia bertanya lagi. Dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi. Beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Rasulullah bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku terdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama Islam kepada kalian. Hadis riwayat Muslim, Arba'i nomor 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan pahami tentang penjelasan iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana, yu'minu, yang artinya percaya atau menerima. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan. Al-imanu tasdikun biqolbi, wa iqrarun bil lisan, wa malun bil arkan. Iman semacam itu, membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin. Dan kita ketahui bersama, rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari iman kepada Allah adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah yang disembah baik di langit, di bumi, ataupun di seluruh alam semesta. Kita dapat meyakini sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, memohon perlindungan dengan berzikir, bersujud, dan berdoa. Meyakini atau iman kepada Allah juga diwujudkan dari amal perbuatan baik dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya kita pahami tentang makna iman kepada malaikat. Iman kepada para malaikat berarti percaya jika malaikat itu ada, selalu mengawasi perbuatan manusia, baik buruk ataupun yang baik. Malaikat merupakan makhluk gaib ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya atau nur, yang bertugas untuk menjalankan perintah Allah dan mengawasi seluruh umat manusia. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat kepada Allah dan senantiasa selalu bertasbih tanpa henti malam dan siang. Untuk itu, marilah kita senantiasa
mengikuti dan taat kepada Allah, sehingga kita dapat mengimani iman kepada malaikat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas tentang iman kepada Rasulullah. Apa makna iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul yaitu meyakini dalam hati bahwa Nabi dan Rasul itu adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman untuk manusia. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya ialah mempercayai segala ajarannya, baik dari lisan maupun mengikuti jejak tauladan Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita akan bahas tentang makna iman kepada kitab Allah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, kita harus meyakini jika seluruh amal kita itu ada dasarnya. Dasarnya adalah dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita juga harus berpedoman dengan baik kepada kitab suci kita Al-Quran, dengan cara membacanya, dengan cara memahami, dengan cara mengamalkan kandungan maknanya. Kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan pahami bersama makna iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai jika hari akhir itu benar-benar ada. Kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Iman kepada hari kiamat berarti kita juga harus meyakini tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat sudah banyak dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan semakin banyaknya kejahatan serta banyaknya amanah yang tidak dijalankan. Selain itu, beriman kepada hari akhir adalah percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal itu sesungguhnya ada di akhirat. Yang terakhir terkait rukun iman, kita akan bahas pertama tentang makna iman kepada qada dan qadar. Makna beriman kepada qada dan qadar artinya kita mengimani bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, juga kepada diri kita sendiri sebagai manusia, baik maupun buruk, itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mudarat, pasti ada maslahat. Allah menciptakan setiap keburukan, pasti di balik itu ada makna yang mendalam. Baik itu diketahui oleh manusia maupun tidak diketahui oleh manusia. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ketahui bersama tentang penjelasan Islam. Islam secara bahasa berarti berserah diri atau damai. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama, yang artinya patuh, pasrah, menyerahkan diri atau selamat. Pemeluk Islam atau orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah disebut dengan Muslim.
Selanjutnya, ketika kita berbicara Islam, kita akan mengenal adanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sekarang kita akan bahas tentang makna syahadat. 2 kalimat syahadat itu dikatakan sebagai gerbang untuk memenuhi fitrah manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat juga bisa diartikan sebagai intisari dari agama Islam yang bermakna menolak atau menetapkan. Menolak berarti menolak sesembahan selain Allah, serta kita menetapkan bahwa hanyalah Allah Tuhan yang patut disembah. Membaca 2 kalimat syahadat juga berarti seorang muslim sudah yakin memeluk agama Islam, ikhlas menjalankan syariat serta kewajibannya. 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Syahadat dijelaskan juga di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan bahas tentang makna sholat dan zakat. Sholat masuk dalam rukun Islam yang kedua, yaitu menjalankan perintah Allah dengan syariat yang telah ditentukan. Sholat sebagai orang muslim diwajibkan atasnya, yaitu 5 waktu. Dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam sholat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana cara melaksanakan sholat Rasulullah. Sehingga apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sholat kita mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Selanjutnya setelah sholat adalah zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Islam yang dirasa mampu untuk melakukannya. Zakat sendiri ada yang wajib dan sunnah. Zakat wajib biasanya adalah zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini sebelum sholat Idul Fitri, harus sudah dibayarkan. Sedangkan zakat yang sunnah masuk dalam pembahasan zakat ini. Antara sholat dan zakat itu beriringan. Maka marilah kita pahami, sebagai seorang muslim, sholat dan zakat itu adalah selalu berdampingan. Di dalam Al-Quran, ayat menjelaskan antara sholat dan zakat itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 27 kali. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Selalu beriringan. Maknanya apa? Setelah kita menjalankan perintah kepada Allah, menyembah Allah, maka kepada sesama kita juga harus memperhatikan. Karena zakat itu digunakan atau diperuntukkan untuk sesama. Bagi mereka yang tidak mampu, itu berhak untuk mendapatkan.
Hal itu sesuai dengan Quran surat 42, Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 43 yang artinya, dan janganlah kamu mempercampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita akan pahami bersama tentang makna puasa dan haji. Seorang muslim wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan setiap tahunnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah. Sehingga apabila umat Islam melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Perintah puasa ada dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, rukun Islam yang terakhir adalah haji. Ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang mampu. Ibadah haji adalah melakukan perjalanan ke Baitullah, melaksanakan serangkaian ibadah. Untuk mampu melakukan perjalanan ke sana, tentunya itu harus mampu. Sanggup secara lahir dan batin, secara fisik, ataupun secara material. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kita akan pahami bersama tentang ihsan. Ihsan atau kebaikan adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ihsan hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari. Selain dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan juga bermakna akhlak atau perilaku baik kepada sesama sebagai pengamalan iman dan Islam. Ayat Allah tentang ihsan. Hal itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ihsan menurut istilah adalah akhlak atau perilaku. Seorang muslim hendaknya mencapai tingkat ihsan apabila ia telah mengerjakan ibadah secara baik. Contoh perbuatan ihsan diantaranya adalah menunaikan sholat 5 waktu, membayar zakat, berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain, sabar dalam menghadapi ujian, dan selalu beramal soleh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian rukun iman, rukun Islam harus sejalan dengan baik. Hal itu karena kita ingin mencari kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniamu, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah
telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku yang berbahagia, untuk itu marilah kita senantiasa selalu mencari kebahagiaan dengan mengamalkan iman, mengamalkan Islam, dan berbuat ihsan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, insya Allah hidup akan beruntung dunia dan akhirat. Hal itu bisa kita lihat sesuai dengan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat selalu dalam beribadah, semangat dalam berakidah, menguatkan keimanan kita, meningkatkan keibadahan kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung fid dunya wal akhirah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.